Belajar membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aan Setiawan. Saya dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar. Saya bersekolah di SLBA Negeri 3 Martapura. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas, yaitu demonstrasi kontekstual yang bertemakan tentang budaya positif, yaitu tentang dialog segitiga restitusi bersama dua murid saya, yaitu Ragil Hairia dan Muhammad Nur Effendi, dengan mengambil dua kasus yang berbeda. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum. Wah, kelas kita kok berantakan sekali ya. Ini juga tanggal 31 Jumat. Belum dipiket ini, bisa jadi Jumat Agil. Jadwal Agil ini piket hari ini. Mungkin dia lupa. Oke, baiklah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Agil. Iya, silakan masuk Gil. Oke, silakan duduk. Agil dari mana tadi? Habis dari luar Pak. Oh, dari luar. Oke, duduk ya. Baik. Agil Hairia sehat? Kurang sehat Pak. Kurang sehat. Lagi sakit? Enggak Pak. Kenapa? Kurang sehat aja Pak. Oh, lagi kurang sehat aja, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dipisahkan ke klinik ya kalau memang lagi sakit dia sama ya. Oke. Agil, Bapak boleh izin bertanya nggak? Tadi pagi sebelum pagi tadi ya, ketika awal pelajaran kan, sebelum pelajaran dimulai kan Bapak masuk kelas nih. Nah, Bapak masuk kelas. Kemudian Bapak masuk kelas, tiba-tiba di kelas kita ada yang masih berantakan. Kayak apa tadi? Kayak meja, kayak kursi, kemudian juga sapu juga terjatuh di bawah. Nah, kira-kira Agil ingat nggak hari ini tuh hari apa? Hari Jumat Pak. Hari Jumat. Hari Jumat biasanya apa ya? Agil ada yang terlupa ataukah bagaimana? Apa yang kira-kira Pak? Apa ya? Bapak juga nggak tahu nih. Oh iya. Apa? Ragil lupa bersih-bersih kelas Pak. Oh, Ragil lupa bersih-bersih kelas. Iya. Jadi tadi pagi lupa bersihkan kelas. Oh iya, nggak apa-apa. Namanya juga lupa. Kalau lupa nggak bisa tahu, tapi tetap harus diingat-ingat. Lupanya tadi kenapa? Memang Pak. Iya, nggak apa-apa Gil. Manusia itu tetap tempatnya salah dan lupa. Bapak juga pernah salah kok. Bapak juga pernah lupa. Kalau boleh tahu tadi pagi tadi lupanya kenapa Gil? Kenapa ya Tadi lupanya? aku pergi main Pak. Oh, pergi main di mana? Di taman sekolah Pak. Oh, di taman sekolah sama siapa? Sama temen Pak. Oh, sama teman, iya. Jadi karena saking asiknya main, kemudian lupa dengan Kelas. Oh, udah lupa dengan kelas. Oh ya, kemudian Agil tahu nggak tentang, masih ingat nggak tentang keyakinan di kelas kita? Ya, itu menjaga kebersihan kan Pak? Iya, ada menjaga kebersihan. Kemudian ada apa lagi? Ada apa? Ingat-ingat. Ada tentang jadwal piket itu apa tuh? Tentang tanggung jawab. Nah, jadi kebersihan itu hadir
adalah sebagian dari iman. Ya. Jadi kalau tempatnya bersih, tempatnya kelas kita bersih, ya, kita akan nyaman untuk belajar. Maafkan Kakak ya Pak. Iya, Gil, Bapak maafkan. Bapak juga minta maaf. Makanya Bapak hanya bisa mengingatkan. Sama-sama kita saling memperbaiki. Oke, jadi Agil, setelah tadi karena supaya kelas kita ya lebih nyaman, ya, kira-kira apa nih supaya kelas kita lebih bersih lagi? Apa nih kira-kira nih kita mau ngapain nih setelah ini? Apa? Nyapu kelas. Oh, nyapu kelas, ya udah. Terus? Memilah sampah. Oh, memilah sampah, oke, baik. Sama membersihkan meja dan kursi. Oh, membersihkan meja dan kursi, oke, baik. Jadi hari setelah ini kita bersih-bersih kelas ya. Ya, Pak. Kita Bapak bantu ya. Siap. Oke, siap? Siap, Pak. Oke, pokoknya Agil tetap semangat, tetap percaya pada kemampuan Agil bahwa Agil bisa mengatur diri Agil, bisa mengatur bagaimana berangkat dari sekolahan, kemudian bermain, membagi waktu, dan ingat akan tanggung jawab. Kalau Kakak main, kadang lupa waktu. Nah, jadi harus tetap diingat-ingat bahwa kita harus bisa mengatur waktu bermain sampai jam berapa, waktu tugas di sekolahan, tugas belajar, termasuk tugas piket juga harus ingat. Oke, Agil, siap? Siap untuk lebih baik lagi? Insya Allah. Oke, baik. Oke, Agil, kita lanjutkan bersih-bersih kelas ya. Oke, Gi, silakan. Baik, kita akan bersih-bersih, Bapak bantu bersih-bersih kelas ya. Oke, silakan. Agil mau milih apa nih? Boleh merapikan meja dulu, kemoceng atau sapu, menyapu? Apa? Kemoceng nih Pak. Yaudah, boleh silakan. Bapak saya bantu merapikan meja ya. Boleh rapikan mejanya. Ya. Silakan ambil kemocengnya. Di mana kemocengnya? Di mana ya Pak? Di mana ya kemocengnya ya? Bapak sambil merapikan meja ya. Ini Pak. Oh iya, boleh silakan. Apa yang dikemocengi silakan? Apa nih kira-kira? Biasanya sih Apa? kata Bapak meja. Oke, mau di meja silakan, meja dari depan, mejanya Aziza, Iqbal. Oke, Bapak bantu nyapu nanti ya. Ya Pak. Oke, Bapak susun bantu mejanya dulu. Oke, silakan. Pak, ini beda siapa ya Pak? Ya, taruh saja di laci, yang tidak sengaja aja. Oke. Pak, kata Bapak meja Pak. Iya. Silakan, nanti Bapak bantu nyapu ya. Pak, ini seperti ini ya Pak. Iya, boleh. Dari depan dong, siapa nih? Dari depan nih. Dari meja Pak An juga boleh. Dari meja Aziza juga boleh. Meja Bapak dulu Pak. Iya, boleh. Meja Bapak di mana ya Pak? Di mana ya? Ayo ya. Silakan. Wow, meja Bapak banyak barang. Iya. Pak, ini buku-buku ya Pak? Iya, silakan Bapak bantu nyapu ya. Ya Pak. Pak, caranya seperti ini ya Pak? Iya, boleh. Iya, ke bawah ya. Biar apa kalau kita pakai kemoceng? Biar apa, Gil? Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raga Khairia. Saya adalah anak murid dari kelas D8 SLB Aduga Martapura dan juga salah satu murid dari Pak Aan. Nah, setelah saya mengikuti dialog bersama Pak Aan, yaitu dialog segitiga restitusi, perasaan saya merasa senang dan juga saya dapat pelajaran. Jadi ketika saya lupa tentang menjaga atau piket kebersihan kelas, Pak Aan bukannya menghukum saya, melainkan memberikan saya semangat dan dukungan agar bisa saya membagi waktu, yaitu waktu untuk bermain, belajar, dan terutama waktu ketika kita ada piket kelas. Terima kasih ya Pak Al sudah mengajarkan saya arti tentang menjaga lingkungan kelas dan juga mengajar kita semua untuk jadi lebih baik.
Seperti dulu dari saya. Salam guru hebat, murid tentu hebat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Fendi ya, sekarang masuk Fendi. Ya, silakan duduk. Oke, baik. Iya. Fendi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Nggak ada keluhan? Nggak ada apa-apa. Gampang galau. Ya, Fendi. Gimana perasaannya hari ini tadi? Belajar banyak nggak siang tadi? Pagi tadi? Lumayan. Lumayan ya. Nah, Bapak izin ya, Fendi ya. Ya, Pak. Jadi kan Fendi ingat nggak? Tadi pagi itu Fendi masuk kelas jam berapa? Pukul berapa tuh? Pukul 9, Pak. Pukul 9. Nah, Ya. mestinya kita masuk pukul 8. Pukul 8. Iya, Pak. Iya. Nah, Bapak ingin bertanya saja, kenapa nih kok tiba-tiba terlambat atau belum sempat mengabari Pak Aan di grup kelas kita? Kenapa nih? Sibuk mencari celana, Pak. Oh, mencari celana. Iya, Pak. Celana seragam yang mau dipakai. Iya, Pak. Oh, di mana celananya atau di mana hilangnya atau terlepasnya? Sebenarnya sih pas sebelum nyari ini nginget dulu di mana. Oh, lupa menaruhnya. Ya, lupa menaruh. Terus pas baru ingat ternyata masih di jemuran. Oh, masih di jemuran. Ya. Makanya terlambat mencari itu tadi, dari celana. Iya, soalnya agak bingung juga. Agak bingung celananya. Iya, agak panik. Agak panik. Oh ya sudah. Oke, jadi Fendi namanya manusia ya, Lo. Ya. Kita manusia itu pasti ada salah dan lupa. Ya. Ya, Lo. Ya. Ada namanya manusia, ada kesalahan gitu ya. Oleh karena itu kita menyadari, Fendi menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, kemudian juga sebuah ada masa-masa yang memang panikan, apalagi di pagi hari. Nah, oleh karena itu kita mesti mempersiapkan lebih siap lagi. Mempersiapkan lebih siap lagi. Contohnya misalkan sebelum jam 7 atau setelah subuh sudah disiapkan dulu, atau malamnya. Malamnya bisa disiapkan dengan apa? Dengan mempersiapkan seragam yang buat dipakai hari ini. Apa nih yang dicari dulu? Ya, gitu ya? Fendi ya? Oke, jadi intinya Fendi menyadari bahwa tadi sebuah khilafan, ya. Nggak apa-apa Fendi ya? Bapak juga ada kesalahan seperti itu. Bapak juga pernah melakukan lupa, ya. Tapi intinya Bapak hargai Fendi tetap semangat untuk belajar meski terlambat. Walau nggak apa-apa, walaupun lebih bagus lagi nantinya tidak terlambat datang ke sekolahan. Oke, kemudian nih Fendi ya, Fendi bahwa kita itu dalam menjaga kerapian, ya. Fendi meyakini nggak bahwa rapi itu penting? Ya, yakin Pak. Rapi itu penting. Ya. Disiplin itu penting nggak? Ya, emang penting. Penting ya. Untuk apa tuh? Disiplin itu untuk apa? Bagi diri Fendi sendiri. Mempersiapkan diri supaya lebih mempersiapkan diri supaya lebih tepat waktu dalam melakukan kayak misalnya semacam pembelajaran. Iya. Oke, baik ya. Fendi menyadari bahwa Fendi meyakini diri Fendi bisa disiplin. Bapak juga bisa disiplin juga. Iya. Ya, oleh karena itu mari kita jaga suasana pembelajaran itu biar tepat waktu. Iya. Nah, oleh karena itu kita harus lebih mempersiapkan diri. Oke. Sekarang coba Pak Aan tawarkan nih. Fendi masih ingat nggak bahwa kita punya keyakinan kelas tentang tepat waktu tadi ya? Iya, bahwa datang tepat waktu ya gitu ya Fendi ya? Iya. Nah, sekarang kira-kira nih Bapak bisa membantu apa untuk agar mungkin Fendi tidak terlambat lagi, khususnya dalam hal mencari atau mempersiapkan celana khususnya? Iya. Nah, Bapak bisa bantu apa nanti nih? Bisa minta diberikan tanda di celana. Oke, mungkin itu ya. Jadi celana-celana Fendi disesuaikan, kita beri tanda ya, untuk biar tidak tertukar mungkin dengan temannya. Kemudian pesan Bapak juga,
di malam harinya sebelum esok sekolah, jangan lupa malam itu bisa disiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang satu lagi nanti juga dirapikan untuk di bagian di mana? Di bagian lemari Pendi. Nah, ya. Nah, biar kita susun mana yang baju, mana yang celana. Oke Pendi ya. Oke baik. Setelah ini Bapak bantu, Pak An bantu Kak Asrama untuk menandai celana biar tidak tertukar dengan klien lain atau dengan pengemudi yang lain. Oke ya, Pendi ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terus semangat Pendi ya. Terus sama-sama kita memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik ke depannya, menjadi kita pribadi yang lebih siap untuk menerima pelajaran. Oke Pendi? Siap? Oke, terima kasih. Oke, boleh silakan. Assalamualaikum. Baik Pendi. Oh, ini selawarnya ya? Nah, ini celananya yang Pendi tadi mungkin tertukar ya nanti ya? Oke, kalau misalkan yang celana yang coklat, ini coklat ya? Coklat. Biasanya untuk apa nih? Pramuka? Ya, pramuka. Apa tandanya di celana ini? Ini Pak. Apa nih? Oke, ada bekas pencungulnya ya. Oke, bekas cap ini ya. Oke, bagus. Oke, berarti ini ingat-ingat punya Pendi. Di mana letaknya ini? Ya. Oke, kemudian untuk yang celana biru, Senin, Selasa, Rabu. Apa? Di mana? Tandanya? Belum ada nih ya. Coba cari. Kalau nggak ada berarti kita perlu tadi apa? Kita perlu tali ya. Nah, coba nih. Ini tali deh. Apaan? Silakan diikat di bagian mana yang tertutup. Nah, misalkan di mana, di ujung sini boleh. Nah, di celana sini nih boleh. Ya. Nah, silakan diikat untuk menandai supaya kada tertukar dengan temannya. Dan jangan lupa malamnya sudah dipersiapkan. Ya, dalam lemari. Oh, ini seragam buat besok. Oke, silakan diikat boleh. Ya, oke, intinya diikat ya. Oke ya. Oke, sudah diikat ya. Oke, baik. Nah, jadi ini ditandai untuk celana warna biru di sini untuk Senin, Selasa dan Rabu. Kemudian untuk yang apa? Nih? Coklat. Untuk yang coklat hari Sabtu. Nanti hari Sabtu. Oke, baik. Silakan dilipat kembali, nanti dirapikan ke dalam lemari. Oke, makasih Pendi. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Effendi. Saya dari kelas D8 SLBA Negeri 3 Martapura. Selama mengikuti dialog segitiga restitusi dari Pak Aan, alhamdulillah itu bisa mendorong saya untuk lebih giat lagi untuk belajar. Dan selama mengikuti pembelajaran beliau, alhamdulillah tidak ada hukuman atau bentakan suatu apapun. Bahkan beliau bisa menanggapinya dengan tenang. Dan juga dari pelajaran tersebut saya bisa belajar tentang kesadaran atau disiplin, bahwa kan sesungguhnya di dalam setiap diri manusia itu yang penting itu adalah kedisiplinan. Karena dengan disiplin itu sendiri itu bisa mendukung untuk masa depan kita sendiri supaya lebih tepat waktu dalam pembelajaran ataupun pekerjaan gitu. Alhamdulillah, walaupun saya sering terlambat datang ke sekolah, sering ada kendala ini itu, dan saya tetap tenang dalam mengikuti pembelajaran dari beliau. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Salam guru hebat, murid tentu hebat.